Halo semuanya, kembali lagi di channel Trader Retail, channel yang khusus membahas saham-saham di bursa efek serta menganalisanya secara objektif. Kali ini sesuai dengan permintaan teman-teman kita akan membahas salah satu saham yang bergerak di bursa efek yaitu United Tractors dengan kode UNTR. Pada perdagangan terakhir kemarin, UNTR ditutup menguat tipis 0,4% ke level Rp26.600. Bagaimana analisa dari saham UNVR? Baik, langsung saja kita mulai. UNVR sendiri, kalau kita lihat secara tren besarnya, sebenarnya dari 2018 kemarin, awal 2018 berada di dalam fase downtrend ya. Barulah di tahun ini sepertinya baru terbentuk reversal gitu ya. Jadi kalau kita boleh gambarkan di sini, maka ini adalah garis downtrend lainnya ya. Ini pun sebenarnya di sini pun downtrend juga. Jadi ini adalah break dari garis downtrend yang pertama. Lalu di sini di November akhir atau Desember awal terjadi break lagi di garis downtrend yang kedua, sehingga dengan begini UNTR terkonfirmasi breakout dari fase downtrendnya dan sedang menuju fase uptrend. Nah, lalu bagaimana selanjutnya untuk analisa UNVR berikutnya ya, berapa level support dan berapa level resisten dari saham UNVR. Nah, gitu ya. Jadi sejak awal Desember ini UNVR bergerak di dalam fase sideways kecil gitu ya. Jadi sideways kecilnya di level mulai dari 25.800 kurang lebih ya, hingga mungkin di kisaran sini 27.500 ya. Jadi sideways kecil di area situ. Kalau area 25.000 ini jebol, maka berapakah target support dari UNVR selanjutnya? Nah, gitu ya. Oke, jadi kalau kita lihat di sini ya, bila mana area 25.000 ini jebol, maka target selanjutnya dari UNVR ini ya akan berada di area yang pertama 23.000 ya. Lalu yang kedua kalau jebol lagi seandainya bisa saja sampai ke area 22.000. Nah, gitu ya. Oke. Mungkin ini pun saya hapus saja ya, karena kita ambil area 25.000 sekitar sini gitu ya. Oke, itu untuk level support dari UNVR. Bagaimana dengan target dari resisten dari UNVR ini sendiri? Nah, gitu ya, seandainya breakout dari area 27.000 dan 28.000 gitu ya. Bila mana area ini jebol ya, breakout, maka target selanjutnya dari resisten UNVR atau target profitnya yang pertama akan berada di level 30.000, lalu bila jebol bisa saja ke area 33.000 ya. Nah, mungkin yang mau invest jangka panjang bisa menargetkan siapa tahu UNVR bisa kembali ke area 38.000. Nah, jadi kurang lebih gitu ya untuk UNTR, sorry saya dari tadi nyebut UNVR. Sorry, yang benar adalah UNTR. Nah, gitu. Kalau begitu, berapa risk and reward dari saham UNVR ini, gitu ya. Jadi saya ambil dari harga penutupan terakhir kemarin ya. Dari harga penutupan terakhir kemarin di harga 26.600 ya, menuju ke area support bawahnya itu, maka ada potensi loss sekitar 5%. Jika jebol menuju ke area support 2 ada potensi loss sekitar 12%. Yang kalau jebol lagi, yang kemungkinan kecil mudah-mudahan tidak terjadi,
maka ada potensi loss sekitar 17% gitu ya. Nah, sementara untuk target profitnya sendiri atau potensi reward dari UNVR ini ya, yang pertama berada di 3,8% ya. Kalau breakout maka potensi reward selanjutnya berada di 13,9% ya. Lalu untuk selanjutnya potensi berikutnya jika breakout dan menuju ke 33.000 maka ada potensi profit di situ sekitar 24,6%. Untuk target invest jangka panjang, gitu ya. Untuk target invest jangka panjang yang menargetkan harga 38.000 maka ada potensi reward sekitar 42% gitu ya. Jadi kalau kita ukur di sini risk and rewardnya maka untuk level 1 rewardnya 3,8% berbanding potensi loss 5%. Untuk area 2 potensi reward 24% berbanding 12%. Dan untuk jangka panjang ada potensi profit 42% berbanding potensi loss 17,7% ya. Khusus untuk teman-teman yang mau invest jangka panjang, karena untuk mencapai area sini ya, untuk mencapai area sini dan area sini itu tentu tidak bisa sebentar ya, akan butuh waktu atau ada masalah besar, misal terjadi peledakan COVID lagi yang mengakibatkan ketakutan market dan sebagainya gitu ya. Tapi dalam kondisi normal maka kita bisa menargetkan paling tidak area 30.000 dengan potensi dengan support di 23.000 gitu ya untuk swing trade ya, mungkin di bawah 1 tahun atau 1 tahun 2 tahun gitu ya teman-teman. Untuk yang mau main cepat mungkin bisa main di area 25.000 sampai 27.000, ambil di area sideways-nya ya. Karena di area sideways-nya pun kalau kita buy on weakness lalu sell on strength, di situ aja kita punya potensi profit sekitar 8,8% gitu, naik turun masuk keluar gitu ya. Oke, itu untuk analisa secara teknikal dari saham UNVR ya. Oke, untuk pergerakan asing sendiri di saham UNVR, di sini saya lihat ada akumulasi yang cukup kuat dari bandar asing gitu ya. Sekitar mungkin 160-200 ribu lot. 200 ribu lot sudah dikumpulkan dari retail ya. Oke. Nah, di harga berapa asing akumulasi ya? Kalau kita lihat tadi ya, akumulasi rata-rata asing itu berada di kisaran 25.500 ya. Di sekitaran situ. Jadi saya ubah aja ke warna merah biar bisa dibedakan teman-teman ya. Oke, jadi ini adalah area akum asing di 25.500. Oke. Ada yang menarik di sini ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan area akumulasi asing itu bisa kita katakan sama dengan area support 1. Ya, jadi support terdekat kita kan tadi di 25.000. Nah, asing sendiri rata-rata akumulasinya itu berada di area 25.500. Jadi masih berdekatan ya. Atau kalau kita ukur area akumulasi asing dengan harga penutupan saat ini ya, harga penutupan kan di 26.600 tuh. Oke, di sinilah kurang lebih ya. Oke, ini di sini 2660 ya tadi ya. Iya benar. Oke lah, kurang lebih di situ ya. Nah, maka dari harga akumulasi asing dengan harga saat ini, asing masih floating profit 4,1%, masih kecil ya. Jadi di sini yang mau saya sampaikan teman-teman, untuk teman-teman yang saat ini udah masuk atau baru mau masuk, punya plan untuk masuk, saat ini masih baik kalau teman-teman mau masuk. Karena apa? Karena harga closing terakhir kemarin dibanding dengan harga asing akumulasi itu masih berdekatan, sehingga teman-teman cukup aman kalau mau masuk sekarang gitu ya.
Oke, itu tadi pembahasan secara teknikal serta bandarmologi yang kita hubungkan ya dengan pergerakan asing supaya kita bisa menentukan trading plan kita. Oke. Nah, sekarang mungkin kita bisa bicara bagaimana UNTR ini secara fundamental gitu ya. Oke, jadi kalau kita lihat di sini ya, ini saya coba cari summary dari mungkin laporan keuangan atau fundamental dari UNTR sendiri ya. Oke, di sini teman-teman, update terakhir yang saya dapatkan itu baru sampai Januari 2019. Memang agak ketinggalan sih, tapi paling tidak kita bisa lihat tren ya, bagaimana performa dari UNTR ini sendiri. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, hal pertama yang saya highlight adalah untuk pembagian dividen ya. Jadi kalau kita lihat di sini mulai dari dia IPO ya sekitar 1995 sampai terakhir di 2018 itu UNVR cenderung rajin memberikan dividen ya, hampir setiap tahun memberikan dividen gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin pengennya invest jangka panjang bukan trading, mungkin UNVR pun bisa menjadi salah satu pilihan. Kenapa? Karena saham ini hampir setiap tahun membagi, mungkin bisa dikatakan setiap tahun ya membagikan dividen gitu. Itu pertama untuk dividen ya. Lalu kalau kita lihat lagi di sini teman-teman, yang mungkin bisa kita garis bawahi adalah dari segi hutang ya. Nah, ini bisa dilihat di sini perbandingan aset dengan hutang itu eh, asetnya lebih besar daripada hutang. Oke, untuk eh, hutangnya sendiri ya itu sangat baik karena saat ini sejauh ini selalu berada di bawah level 100% gitu ya. Jadi selalu lebih besar equity-nya daripada hutangnya. Artinya apa? Artinya kalau nanti terjadi sesuatu hal force majeure katakan di mana UNTR harus melunasi hutangnya saat itu juga, modal yang dimiliki masih mampu untuk membayar 100% hutangnya gitu ya. Dari segi pendapatan pun UNTR pun masih sangat baik karena kalau kita lihat di sini hampir mayoritas return on equity-nya selalu berada di atas 10% kecuali 2015 hanya 7% gitu ya. Tapi di sini bisa kita lihat perusahaan ini selalu bertumbuh gitu ya dari segi return on equity-nya. Nah, gitu ya teman-teman. Oke, lalu bagaimana terkait prospek bisnis ke depannya? Nah, ya. Jadi kalau saya coba lihat di sini di website resmi dari United Tractor sendiri, ya teman-teman, tentu perusahaan ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang alat berat ya gitu, alat berat, konstruksi, pertambangan ya. Oleh karena itu, teman-teman, selama sektor konstruksi dan sektor pertambangan itu bisa berjalan dengan baik, maka bisa kita pastikan aspek bisnis atau prospek bisnis dari United Tractor ini akan tetap baik ke depannya gitu ya. Apalagi seperti yang kita ketahui bersama-sama teman-teman, tahun depan itu tahun yang sangat baik untuk sektor konstruksi. Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui tahun depan itu sudah ada SWF ya. Nah, SWF seperti yang saya jelaskan dalam banyak kesempatan di video sebelumnya, sektor yang akan diprioritaskan oleh SWF adalah sektor konstruksi ya. ADI, Wika, WSKT itu ya ada di video-video sebelumnya ya. Nah, itu. Selain itu, sektor pertambangan pun saat ini sedang menjadi sedang menggeliat ya, terutama seperti Antam, seperti nikel gitu ya, tins. Artinya sektor-sektor yang bergerak di bidang pertambangan semua pasti membutuhkan alat berat untuk pengangkutan, logistik dan transportasinya ya. Itu sehingga sih menurut saya pribadi prospek dari UNTR ini ke depan masih sangat baik gitu karena sektor konstruksi akan sangat menggeliat tahun depan, begitupun dengan sektor pertambangan.
Nah, demikian tadi teman-teman pembahasan secara tuntas dari saham UNTR yang kita bahas secara teknikal dan kita hubungkan dengan bandarmologi, dan terakhir juga kita sedikit membahas prospek bisnis ke depannya. Semoga video kali ini membantu teman-teman dalam menentukan trading plan ke depannya terkait saham ini. Jangan lupa subscribe channel kami supaya channel kami boleh semakin berkembang ke depannya. Tekan juga tombol like, komen, serta share video kami sehingga semakin banyak orang yang bisa menikmati video-video analisa dari kami. Terima kasih.